Bagi sebagian orang, makanan ekstrim di Indonesia mungkin nampak menjijikan dan tak terbayangkan rasanya. Makanan ini biasanya berisi serangga, ulat, hingga hewan buas. Tapi bagi sebagian orang, makanan ekstrim di Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri. Berikut ini beberapa kuliner ekstrim Indonesia. Yang pertama, paniki dari Minahasa. Paniki merupakan kuliner khas Sulawesi Utara yang berbahan dasar daging kelelawar. Kelelawar biasa dikonsumsi dalam budaya Minahasa, tapi hanya menggunakan kelelawar pemakan buah. Daging paniki terlebih dahulu dibakar untuk menghilangkan bulu-bulu yang ada pada tubuhnya. Setelah itu baru dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam bumbu rempah yang sudah ditumis sebelumnya. Yang kedua, ulat sagu dari Papua. Ulat sagu terkenal sebagai kuliner khas Papua. Ulat yang hidup di pohon sagu yang membusuk ini biasanya dikonsumsi mentah ataupun diolah menjadi sate, dibakar atau ditumis. Ulat sagu kaya akan protein, asam oleat, omega 3, omega 6, dan omega 9. Belalang goreng dari Gunung Kidul. Belalang goreng banyak ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Belalang yang banyak ditemukan di wilayah pegunungan kapur kering dan gersang di Gunung Kidul ini menjadi makanan populer di Yogyakarta. Memiliki cita rasa gurih dan bumbu rempah yang khas. Banyak yang menyamakan rasa belalang goreng ini seperti udang. Untuk diketahui, tidak semua jenis belalang bisa diolah menjadi belalang goreng. Hanya belalang goreng yang bercita rasa baguslah, sejenis belalang kayu yang berwarna coklat. Yang keempat, ulat turi Purworejo. Jika Papua punya ulat sagu, di Purworejo, Jawa Tengah punya ulat bulu sebagai kuliner ekstrim. Ulat bulu yang biasa disantap berasal dari jenis famili Limanthridae atau ulat pohon turi. Ulat ini biasa diolah dengan cara disate atau digoreng bersama bumbu rempah. Yang kelima, cacing tambelo Papua. Cacing tambelo merupakan makanan ekstrim yang bisa ditemui di Papua. Hewan ini memiliki bentuk panjang, berlendir, dan berwarna putih. Cacing tambelo adalah hewan sejenis moluska yang hidup pada batang pohon bakau yang sudah lapuk dan membusuk. Masyarakat Papua sering menyantap cacing ini mentah-mentah. Yang keenam, ampo dari Jawa. Jika makanan pada biasanya berbahan dasar tumbuhan atau hewan, makanan ekstrim ini berbahan dasar tanah liat. Ampo hanya ditemui sebagai makanan tradisional di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sekilas bentuk ampo mirip wafer roll rasa coklat. Makanan ini dipercaya bisa mengobati beberapa penyakit seperti panas dalam dan melancarkan sistem pencernaan. Yang ketujuh, botok tawon dari Jawa Timur. Botok tawon banyak ditemukan di wilayah Jawa Timur seperti Banyuwangi, Tulungagung, dan Caruban. Botok tawon berbahan dasar sarang tawon yang diolah bersama bumbu sederhana seperti cabai, garam, gula merah, asam, tomat, dan bawang merah. Botok tawon diyakini bisa meningkatkan gairah stamina khususnya untuk kaum pria. Yang kedelapan, saksang dari Batak. Saksang merupakan makanan khas Batak, berbahan dasar daging babi maupun daging anjing. Daging ini dipotong dan diolah bersama rempah dan dimasak bersama darah hasil sembelihan hewan tersebut. Yang kesembilan, saren atau maros dari Jawa. Saren atau dideha atau maros merupakan makanan ekstrim di Indonesia yang bisa ditemukan di banyak daerah. Merupakan makanan yang terbuat dari darah binatang yang disembelih lalu dibekukan dengan cara dikukus atau dimasak. Saren biasanya disajikan sebagai bahan makanan untuk sate, opor, ataupun ongseng. Bentuk dan warnanya mirip dengan hati sapi. Yang ke-10, sate biawak dari Jawa Timur. Sate biawak banyak ditemukan di wilayah Jawa Timur. Rasanya tak jauh beda dengan daging ayam ataupun kambing. Daging biawak dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit. Yang ke-11, sate torpedo. Torpedo merupakan olahan testis hewan seperti sapi, kambing, atau kuda. Torpedo biasa diolah sebagai sate, gulai, dan makanan hidangan lainnya. Konsumsi torpedo diyakini bisa menaikkan gairah seksual. Yang ke-12, otak monyet dari Sulawesi Utara. Otak monyet merupakan makanan ekstrim yang ada di Manado, Sulawesi Utara.
Kuliner ini banyak ditemukan di daerah Tomohon bersama kuliner ekstrim lain seperti kelelawar dan kobra. Di daerah ini juga ditemukan juga olahan kera panggang yang juga kontroversial. Yang ke-13, bekasam dari Sumatera Selatan. Sekilas bekasam tampak seperti olahan ikan air tawar biasa, namun kuliner ini sebenarnya berisi ikan yang difermentasikan hingga menimbulkan cita rasa asam yang khas. Ikan air tawar yang diawetkan dalam garam dan beras ketan yang telah disangrai lalu didiamkan minimal 2 hari. Yang ke-15, sate ular kobra. Sate kobra merupakan makanan ekstrim di Indonesia yang cukup populer dan banyak ditemukan di berbagai daerah. Hewan berbisa yang ditakuti banyak orang ini diyakini bisa mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit. Olahan kobra lain yang sering ditemui bersama sate kobra adalah sup kobra dan empedu kobra. Yang ke-15, tongseng kelelawar. Kuliner ekstrim Jogja yang satu ini adalah tongseng kelelawar. Siapa yang pernah membayangkan jika makan kelelawar, apalagi di tongseng? Namun siapa sangka salah satu warung di Bantul, Yogyakarta menyediakan menu utama tongseng kelelawar, dan kamu dibuat akan terkejut ketika mencoba kuliner ini. Ternyata rasanya sangat lezat. Selain itu, daging kelelawar dipercaya juga bisa menyembuhkan orang yang terkena asma. Yang ke-16, sate landak. Kuliner satu ini bikin kamu bingung sendiri. Bagaimana bisa landak? Seekor hewan yang penuh dengan duri di tubuhnya bisa dijadikan makanan yang enak disantap. Tapi jangan salah, ternyata landak memiliki tekstur daging empuk yang tidak jauh beda dengan daging kambing ataupun ayam. Bahkan banyak juga yang percaya dengan khasiat dari daging landak yang dapat mengobati penyakit asma serta menyembuhkan penyakit liver dan juga meningkatkan vitalitas pria. Untuk bisa mencicipi sate landak, kamu bisa mengunjungi warung sate landak di Jalan Magelang. Yang ke-17, tongseng bulus. Kuliner ekstrim Jogja yang satu ini tentu membuat kamu bertanya-tanya. Bulus adalah hewan sejenis kura-kura yang hidup di darat dengan cangkang yang lunak. Ternyata daging bulus teksturnya seperti daging kambing. Dengan berbagai olahan rempah-rempah yang dicampurkan, tongseng bulus akan membuat kamu terkejut karena rasanya sangat lezat. Ke-18, rempeyek laron. Rempeyek pada umumnya berisi kacang-kacangan seperti teri maupun ebi, namun masyarakat Madiun memiliki rempeyek laron. Serangga yang biasanya menyerbu cahaya ini disebut sebagai alternatif makanan dengan kandungan protein tinggi. Yang ke-19, sambal walang sangit. Sambal walang sangit merupakan menu kuliner yang bisa ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Seunik namanya, sambal ini menggunakan bahan baku utama walang sangit. Pada umumnya, sambal walang sangit disajikan bersama nasi tiwul atau nasi liwet. Pembuatan sambal ini diawali dengan membersihkan walang sangit, lalu digoreng dan diulek bersama bahan pelengkap lain seperti garam dan cabai. Yang ke-20, jangkrik goreng. Jangkrik merupakan serangga yang pada umumnya dijadikan pakan ikan dan burung. Namun jangkrik bisa diolah menjadi santapan jati Mojokerto. Makanan yang diolah dengan cara digoreng ini disebut memiliki berbagai khasiat sebab memiliki kandungan protein.